Quicksort merupakan suatu algoritma pengurusan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition action sort. Untuk memulai iterasi pengurusan pertama-tama, sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Kelebihan dan kekurangan Quicksort. Yang pertama saya akan membahas kelebihannya. Kelebihan algoritma Quicksort memiliki completeness on login, di mana pada prakteknya lebih cepat dari algoritma pengurusan lainnya. Yang kedua, saya akan membahas kekurangan. Kekurangan pada kemungkinannya terburuknya algoritma Quicksort ini dapat memiliki kompleksitas on you, meskipun ini sangat langka terjadi. Metode Quicksort proses sorting. Tentukan elemen sementara pivot value. Tentukan elemen awal I. Tentukan elemen akhir J. Sekarang telah terbagi menjadi dua partisi. Tukar atau pindahkan partisi yang nilainya lebih kecil dari kecil pivot di sebelah kanan pivot dan yang lebih besar dari pivot sebelah kanan pivot. Karena 9 lebih besar dari 7, maka 9 dipindah ke sebelah kanan pivot. Karena 4 lebih kecil dari 7, maka posisi tidak berubah. Karena 2 lebih kecil dari 7, maka posisi tidak berubah. Karena 10 lebih besar dari 7, maka posisi tidak berubah. Karena 1 lebih kecil dari 7, maka 1 dipindah ke sebelah kiri pivot. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka 5 dipindah ke sebelah kiri pivot. Sekarang sudah terdapat dua partisi yang sudah diseleksi. Partisi 1 dan partisi 2. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Dengan partisi 1 nilainya lebih kecil dari pivot. Dengan partisi 2 nilai lebih besar dari pivot. Partisi 1 dengan 4 sebagai pivot. Partisi 2 dengan 10 sebagai pivot. Lalu tukarkan masing-masing nilainya dengan aturan nilai yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri dan nilai lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka 2 dipindah ke sebelah kiri pivot. Karena 1 lebih kecil dari 4, maka 1 dipindah ke sebelah kiri pivot. Karena 5 lebih kecil dari 4, maka posisi tidak berubah. Karena 7 lebih kecil dari 10, maka posisi tidak berubah. Karena 9 lebih kecil dari 10, maka posisi tidak berubah. Data sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Metode Quicksort selesai. Di sini saya ingin mengenalkan program yang saya buat. Program yang saya buat adalah Quicksort. Yang
Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang proses CRT. CRT digunakan untuk mendeklarasi unit yang digunakan dalam program. Selanjutnya dari var. Var digunakan untuk daftar variabel dalam program. Dari prosedur input data, subprogram yang digunakan untuk program pencarian quicksort. Selanjutnya dari wetland, untuk memasukkan jumlah data yang kita buat agar menjadi output. Setelah itu tuliskan readline di sebelahnya. Setelah readline selanjutnya masukkan for i yang maksudnya untuk variabel sehingga itu adalah banyak data. Selanjutnya tulislah read data yang berguna untuk mengetahui data keberapa nilai yang kita cari dan kita ketik. Readline untuk menghasilkan output. Dan inilah read yang ada dalam program ini, dan readline di akhir, dan di bawah itu ada N untuk mengakhiri program ini. Selanjutnya kita coba jalankan program ini. Setelah itu kita masukkan jumlah data. Saya akan memasukkan data yang berjumlah 2. Data ke-1 saya akan memasukkan nilai 67. Data kedua saya akan memasukkan nilai 90. Dan keluarlah dari hasil yang lebih besar di awal dan di akhir lebih besar. Lalu saya ingin mengakhiri dari program ini. Saya akan menekan tombol N kalau tombol Y untuk melanjutkan program, dan nilai N untuk mengakhiri program. Saya akan menekan tombol N dan muncullah nilai terima kasih.